atau biasa dikenal dengan KKM adalah penilaian kompetensi dasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Kapan KKM dilaksanakan? KKM biasanya dilaksanakan setiap tahun oleh siswa kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA melalui kegiatan yang disebut asesmen nasional. Jadi AKM bukan ujian kelulusan, tapi alat untuk memetakan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Ada dua, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu serta berkontribusi dalam masyarakat. Artinya, literasi bukan sekedar bisa membaca, tapi mampu memahami dan memaknai informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, grafik, poster, laporan, dan sebagainya. Numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan. Artinya, numerasi tidak terbatas pada pelajaran matematika, tapi bagaimana siswa menggunakan data dan logika, angka, dan yang dinilai dalam AKM, keterampilan berpikir logis, di mana keterampilan berpikir logis itu artinya siswa berpikir secara akal atau logika, dan sistematis artinya keteraturan, bernalar, menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta memilah dan mengetahui sejauh mana siswa bisa. Satu, kurikulum. Bagaimana target dari sebelum pelaksanaan pembelajaran itu, target yang diharapkan tercapai. Artinya, perencanaan pembelajaran itu sesuai yang kita harapkan. Kemudian pembelajaran, yaitu proses pelaksanaan, di mana apa yang kita laksanakan pada saat proses pembelajaran itu tercapai sebagaimana yang sudah direncanakan. 3. Asesmen hasil pembelajaran, di mana hasil setelah pelaksanaan PBM itu tercapai sesuai dan numerasi. Literasi membaca, contohnya teks fiksi, teks informasi, menemukan informasi, interpretasi, refleksi, penalaran personal, sosial budaya, dan saintifik. Numerasi, bilangan, pengukuran, geometri, data, dan ketidakpastian. Penerapan penalaran personal, sosial budaya, dan numerasi dalam AKM. Nah, ini untuk semua mata pelajaran dapat dan perlu mengintegrasi literasi dan numerasi, tidak ada kecuali. Jadi Indonesia, IPA, IPS, matematika, kemudian prakarya dan sebagainya itu semua masuk ke dalam literasi dan numerasi. Semua guru bertanggung jawab menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan refleksi pelaksanaan AKM. Bukan hanya hasil skor, tetapi sejauh mana AKM bisa mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa secara otentik. Jadi bagaimana kita mengukur kemampuan siswa itu secara nyata. Yang dibuat kemarin seperti pernah dibuat di dalam ujian AM. Kemudian memberikan gambaran nyata terhadap kualitas pembelajaran di sekolah, menjadi dasar refleksi dan perbaikan dalam proses belajar mengajar. Tolak ukur keberhasilan AKM bukanlah nilai, tetapi perubahan nyata dalam cara guru mengajar dan yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam AKM. Yang pertama, gerakan literasi sekolah, yaitu setiap awal pembelajaran itu siswa membaca 15 menit. Nah, jadi kemudian kelas
numerasi kontekstual, yaitu kelas nyata, menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Kelas diskusi kritis mengajarkan interpretasi dan integrasi teks lintas mata pelajaran, di mana kalau dalam mapel sebuah contohnya dalam cerita Imam Al-Ghazali itu, siswa itu bisa mengambil intisari daripada cerita tersebut, kemudian hasil dari intisari itulah siswa bisa kita simpulkan, yang disebut kesimpulannya disebut dengan interpretasi. Sedangkan integrasi adalah dua inti dari sebuah cerita atau teks. Jadi diistilahkan dengan integrasi. Kemudian proyek profil belajar Pancasila menggabungkan literasi, numerasi, dan karakter dalam kegiatan nyata. Workshop guru reflektif melatih guru menganalisa hasil AKM dan menyesuaikan strategi mengajar. Cara integrasi AKM ke dalam dan keluar PBM. Integrasi ke dalam PBM atau ekstrakurikuler menyisipkan kegiatan membaca teks, analisis data atau soal konteks dalam pelajaran melalui modul ajar. Kemudian integrasi keluar PBM, kokurikuler dan ekstrakurikuler, lomba literasi, pojok baca, proyek numerasi atau tantangan membaca 15 menit sehari, serta mengakses materi asesmen pada ruang GTK baik online maupun offline. Ini biasa di ruang GTK ada soal-soal yang disediakan yang bisa dikerjakan oleh siswa. Itu ada yang offline dan ada yang online. AKM bukanlah ujian menakutkan, tetapi sarana refleksi untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Mari kita siapkan diri untuk semangat belajar positif. Belajar itu menyenangkan jika kita tahu. RPP atau modul ajar, contoh yang saya ambil adalah PAI. Yang saya ambil adalah meneladani tokoh atau kisah inspiratif yang menunjukkan semangat dalam mencari ilmu. Ini adalah materi yang berhubungan dengan literasi, yaitu mengidentifikasi tokoh Islam yang memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Literasi membaca di sini yaitu membaca teks kisah tokoh Imam Syafi'i atau Ibnu Sina dan mengidentifikasi ide pokok serta nilai moral. Contoh aktivitasnya, apa pesan utama dari kisah Imam Syafi'i? Hadirkan waktu belajar tokoh. Ibnu Sina belajar 10 jam per hari. Kemudian kontekstual dengan kebiasaan siswa. Kamu belajar 2 jam, berapa kali lebih lama? Dan di penalaran kritis, menganalisis pesan moral dari kisah tokoh di atas. Pada fase joyful learning, siswa membaca teks kisah tokoh literasi AKM, berdiskusi kelompok dan membuat mind map nilai moral. Mengamati, menayangkan video tokoh inspiratif membaca teks kisah tokoh Islam. Sebenarnya literasi AKM yang saya ambil di sini, contoh soal bacaan kisah tokoh, mengidentifikasi ide pokok dan nilai moral. Bapak Ibu, ini contoh di mapel PAI. Mungkin untuk mapel-mapel yang lain bisa disesuaikan dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Mungkin di Bapak Ibu ada yang ingin ditanggapi atau saran bagaimana literasi kita ke depan? Untuk memajukan literasi kita mungkin alangkah baiknya kita tidak hanya sekedar menyuruh ataupun mengarahkan anak-anak untuk membaca buku ataupun mengidentifikasi masalah, akan tetapi lebih kita berikan peluang mereka untuk bersaing dalam literasi tersebut dengan cara mungkin mengadakan perlombaan di akhir semester atau per triwulan. Mungkin itu salah satu cara untuk memancing minat anak dalam mengikuti literasi. Itu saja mungkin Ibu. Terima kasih Ustadz atas sarannya. Berarti ada yang menyarankan bahwa kedepannya setiap kegiatan literasi itu kita buat
disarankan